Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Seperti biasa ya, kali ini saya kedatangan Oppo CPH1803. Ini Oppo A3s datang dalam posisi tidak ada sinyal. Jadi kita langsung coba hidupkan ya dengan menggunakan kartu SIM yang aktif pastinya. Saya akan coba menggunakan kartu SIM dari Tri ya. Dengan provider Tri, kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif. Kita coba hidupkan apakah benar tidak ada sinyal atau jaringan. Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Handphone sudah masuk ke menu, kita akan coba perjelas dulu. Kita coba terangkan dulu ya untuk layarnya. Ini handphone agak sedikit lemot. Masuk ke pengaturan atau setelan, kita tunggu. Oke, ternyata memang agak sedikit berat. Kita cek di bagian tentang ponsel. Untuk nama perangkat Oppo A3s, ini sinyal indikator barnya masih silang. Oppo A3s CPH1803 dengan versi pita basis atau versi baseband aman. Dan untuk status IMEI, kita akan coba cek untuk status IMEI. Ini IMEI 1 dan IMEI 2 juga terisi dengan baik ya. Namun kenapa tidak ada sinyal dan di sini tidak ada jangkauan jaringan. Jadi seperti teman-teman ketahui untuk video-video sebelumnya, bila mana dapati handphone dengan chipset Qualcomm, kita langsung coba cek ya untuk kartu SIM dan jaringan seluler. Kita cek di operator jaringan. Kita akan coba cek jaringan manual dulu. Setelah kita dapati untuk versi pita basis dan IMEI aman, jadi kita akan mencoba untuk cek jaringan manual. Ini pilih otomatis, kita matikan hingga handphone mencoba untuk mencari provider terdekat ya. Matikan jaringan data, ini menelusuri apakah kita dapati jaringan seluler. Ada keterangan tidak dapat ya, coba lagi nanti. Berarti mungkin kalau untuk chipset Qualcomm itu biasanya larinya ke bagian hardware ya. Entah itu WTR atau IC yang lain, kita akan coba cek. Karena untuk indikator bar sinyal silang seperti ini, versi pita basis aman dan IMEI aman, itu biasanya larinya ke IC WTR untuk chipset Qualcomm. Oke, kita langsung bongkar saja. Jadi tidak hanya Qualcomm, MediaTek atau yang lain, itu kalau memang sudah kita cek, ini masih segel ya. Bila mana kita cek untuk versi pita basis aman, IMEI juga aman, dan coba kita cek jaringan manual tidak kita dapati satu provider apapun, berarti kebanyakan larinya ke bagian hardware ya. Namun karena kebanyakan handphone saat ini itu Qualcomm yang beredar di pasaran, berarti kemungkinan besar di bagian IC WTR itu sangat rentan untuk mati ya. Penyebab untuk handphone berchipset Qualcomm, bila mana sudah kita dapati versi pita basis dan IMEI aman, coba kita cek jaringan manual tidak bisa kita dapati satu provider apapun, biasanya larinya ke bagian hardware. Oke, hati-hati untuk pembongkaran fleksibel kamera beserta ini antena ya, kabel antena, soket-soket LCD, UI board dan baterainya, hati-hati. Kita perlahan, kita akan fokus di bagian PCB atau mesin handphone itu sendiri ya. Ini yang akan kita coba cek di bagian kaleng penutup ini ya, kaleng penutup penguat akhir. Kita akan fokus di bagian kaleng penutup penguat akhir. Ini ada bagian IC PA, IC RF dan teman-temannya. Jadi kita akan bongkar kaleng ini di atas soket baterai ya, soket baterai itu. Kita perlahan untuk pembongkaran, hati-hati jangan sampai merusak soket-soket atau yang lainnya itu. Perlahan kita akan coba angkat. Jadi kita akan coba untuk angkat ya. Saya akan gunakan tang potong saja
nggak sepenuhnya saya angkat semuanya, hanya saja yang menutupi bagian IC WTR itu sendiri. Untuk kaleng penguat air tidak saya bongkar semuanya, saya akan coba untuk fokus di bagian IC WTR-nya saja. Kita akan coba perjelas pakai mikroskop ya, apa seri dari IC WTR chipset Qualcomm untuk handphone Oppo A3s CPH1803. Kita akan coba perjelas dan dapat teman-teman simak ya. Seperti kebanyakan kasus tidak ada layanan, tidak ada jaringan itu WTR 2965 di chipset Qualcomm sering kita jumpai. Jadi kita akan coba fokus di bagian IC WTR-nya ini dulu. WTR 2965 sering kita jumpai di chipset Qualcomm, entah itu Oppo, Xiaomi, Samsung atau yang lainnya. Jadi kita sebisa mungkin punya stok IC WTR yang baru, karena untuk handphone berchipset Qualcomm ini seringnya memang di bagian sinyal, bila mana sudah kita cek jaringan manual tidak kita dapati, bisa kita fokus di bagian IC WTR ini ya. Dan sudah kita cek WTR 2965. Jangan lupa sudutnya, jangan lupa titik sudutnya. Untuk pengangkatan ini saya gunakan blower di 340 derajat dan angin di kisaran 4 ya. Perlahan kita coba gantikan IC WTR 2965 yang baru. Proses pengangkatan yang lama ini sudah siap kita gantikan ya. Setelah terangkat, seperti biasa kita bersihkan sisa-sisa timah di kaki-kaki ini PCB dari WTR 2965. Kita bersihkan agar nanti saat proses pemasangan bisa presisi seperti itu. Jadi setelah pengangkatan kita bersihkan sisa-sisa timahnya, baru kita coba pasang IC WTR yang baru seperti biasa ya. Jangan lupa untuk titik atau sudutnya. Oke, proses untuk pemasangan IC WTR yang baru siap kita coba lakukan, siap coba kita pasangkan. Semoga tidak ada masalah. Untuk angin dan panas tidak saya rubah ya, di 340 derajat dan angin di kisaran 4. Proses pemasangan IC WTR yang baru siap kita pasang ya. Semoga tidak ada masalah. Kita coba pasang secara perlahan. Oke, sudah terpasang. Kita akan coba cek apakah presisi atau tidaknya. Saya rasa sudah presisi. Setelah ini kita akan coba bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, tidak lupa kita coba cek ya pakai multimeter analog, apakah dengan penggantian IC WTR yang baru ini handphone short atau tidaknya. Kita akan coba cek dulu sebelum proses perakitan ulang ya. Jadi kita akan coba cek untuk IC WTR yang sudah kita pasangkan ini apakah short atau tidaknya menggunakan multimeter analog. Kita akan coba cek. Skala di kali 1 ya, ohmmeter. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita coba cek, ini ground. Jadi ini V-bed-nya tidak ada pergerakan. Kita balikan probe-nya, probe hitam sekarang ke ground. Untuk V-bed-nya ini ada hambatan 5-10 ohm. Kita tukarkan, harus tidak ada pergerakan. Berarti ini bisa dipastikan handphone tidak short ya. Langsung kita rangkai ulang kembali dengan penggantian IC WTR. Apakah nanti untuk sinyal sudah bisa kita dapati atau tidaknya, kita akan coba rakit ulang. Jangan lupa untuk bagian ini, antena ini kita pasangkan. Tidak lupa juga untuk back cover atau tutupnya ini juga kita pasang ya, karena ini ada penampang antena yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Jadi untuk penampang antenanya berada di back cover atau tutup belakang ini.
Kita bisa pasang dulu tanpa kita baut. Untuk kamera dan yang lain belum saya coba pasang. Kita akan coba fokus di bagian sinyal terlebih dahulu. Handphone sudah masuk ke proses booting normal dan masih tetap sinyal silang ya. Masih belum keluar sinyal atau masih indikator bersinyal silang. Kita akan coba masuk ke pengaturan atau setelan. Kita akan cek lagi untuk versi pita basis atau baseband dan IMEI-nya apakah hilang atau tidaknya. Kita cek tentang ponsel. Untuk versi pita basis atau versi baseband masih aman. Untuk status IMEI-nya juga masih aman. Tapi kenapa ini sinyal belum mau keluar? Kita akan coba masuk ke kartu dual SIM. Untuk SIM 1 kita akan coba cek untuk pengaturan jaringan manual. Ini masih no service ya. Kita coba pilih otomatis, kita matikan. Untuk penyetelan jaringan manual ini apakah sudah bisa kita dapati? Ternyata sudah banyak ya, sudah bisa kita dapati hampir semua provider. Namun kenapa ini sinyalnya tetap belum mau ya? Kita daftarkan juga tetap belum mau. Padahal jelas-jelas ini WTR sudah bekerja. Oke, ini indikator sinyal di bar kedua sudah muncul. Namun untuk paket datanya belum terdeteksi ya. Untuk indikator barnya sudah ada, namun untuk layanan data belum bisa kita dapati. Coba kita pilih di SIM satunya. Apakah SIM 1 bisa kita dapati provider terdekat? Lagi-lagi untuk SIM 1 bisa ya, tapi tidak bisa kita daftarkan. Ini agak sedikit aneh. Bisa untuk memilih bisa untuk mencari jaringan tapi tidak mau memilih. Padahal untuk bar keduanya ada. Data seluler coba kita hidupkan. Apakah bisa untuk panggilan layanan ya? Tapi malah ini sinyalnya hilang lagi, indikator barnya tetap silang. Untuk IMEI tidak ada masalah, berarti mungkin kali ini untuk WTR-nya saya rasa tidak kita dapati WTR yang tested ya. Untuk pemasangan kali ini mungkin IC WTR tidak kita jumpai WTR yang tested. Jadi saya rasa saya akan mencoba untuk penggantian IC WTR yang baru lagi. Karena untuk pilihan otomatis sudah coba kita matikan, sinyalnya sudah bisa kita dapati untuk providernya, namun tidak bisa kita daftar ya. Jadi saya tidak akan lari ke yang lain IC WTR. Maksudnya selain IC WTR tidak coba kita eksekusi. Karena untuk keterangan pertama memang pemilihan jaringan manual tidak kita temukan, sudah kita gantikan IC WTR yang baru. Untuk pilihan jaringan operator sudah kita dapati namun tidak bisa kita daftar. Jadi fokus saya masih di bagian IC WTR ya. Mungkin untuk IC WTR yang baru ini enggak tested. Jadi untuk step selanjutnya saya akan coba gantikan IC WTR yang baru. Stepnya masih sama. Jadi untuk teman-teman, bila mana dapati kasus untuk pencarian jaringan manual tidak kita dapati, sudah kita gantikan IC WTR, untuk providernya sudah muncul namun tidak bisa didaftar, jangan lari ke yang lain dulu ya. Jangan langsung fitnah bagian ICRF atau bagian ICPA, karena benar-benar sudah kita dapati untuk WTR-nya bekerja namun tidak bisa kita daftarkan. Jangan langsung mencoba untuk eksekusi IC yang lain. Bisa jadi IC WTR-nya yang bermasalah, mungkin karena stok baru itu tidak semuanya tested ya. Jadi jangan gegabah, jangan salah langkah. Kita coba untuk penggantian IC WTR yang lain atau yang baru lagi. Apakah dengan penggantian IC WTR yang lain
masih tidak bisa kita daftarkan jaringan atau tidaknya, kita akan coba cek. Karena bisa kita asumsikan setelah 2 atau 3 kali penggantian tetap sama saja, baru bisa kita eksekusi di bagian IC yang lain ya. Untuk keluhan karena tidak bisa kita coba cek jaringan manual dan ternyata sudah kita gantikan IC WTR, jaringan manual kita dapati namun tidak bisa kita daftarkan, tetap saya masih fokus di bagian IC WTR dulu. Untuk ke depan teman-teman jangan sampai gegabah karena setiap handphone juga beda penanganan, tapi sebisa mungkin fokus di bagian IC WTR dulu. Semoga dengan penggantian IC WTR yang baru ini handphone sudah bisa dapati sinyal dan sudah bisa didaftarkan ya, seperti itu. Proses pemasangan IC WTR yang baru sudah selesai. Selanjutnya kita tetap fokus di bagian sinyal, jadi antena kita pasang dan cover belakang atau tutup belakang ini kita pasang. Kita masukkan kartu SIM yang aktif dan semoga setelah penggantian IC WTR yang baru handphone sudah normal kembali ya. Kita tunggu hingga masuk ke menu. Setelah ini tanpa proses dubbing. Oke, sudah masuk. Kali ini sinyal keduanya sudah masuk semua ya, 4G 3G, berarti bisa dipastikan memang untuk WTR ini dua-duanya bermasalah. Jadi dua WTR ini sama-sama nggak baik ya. Oke, kita akan coba cek di pengaturan. Kita pilih kartu dual SIM. Untuk SIM 1 ini sudah masuk semua ini terusan, gak lemot. Untuk operator sudah ada kartu Tri. Kita akan coba pilihan otomatis kita matikan. Oke, kita matikan. Kita tunggu. Oke, untuk jaringan sudah kita dapati untuk 3-4G yang tadinya kita sudah coba cek ternyata sudah keluar namun tidak bisa kita pilih. Sekarang kita akan coba 3-4G, kita akan coba pilih. Dan di sini sudah tertulis terdaftar pada jaringan yang sebelumnya. Untuk WTR pertama itu mati. Untuk WTR yang kedua kita gantikan ini kita coba gantikan, sudah bisa kita dapati ya pengaturan jaringan tadi, namun tidak bisa kita pilih. Dan kita gantikan lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi ini yang pertama mati originalnya, terus yang kita gantikan bisa kita telusuri namun tidak bisa kita pilih. Sedikit parno tadi karena sudah coba saya cek di bagian antena belakang juga aman, tidak ada masalah. Terus coba saya casing belakang ini, ternyata tetap tidak mau, sama saja. Dan sekarang alhamdulillah setelah penggantian yang kedua isinya sinyal sudah bisa kita dapati. Kita akan coba cek untuk layanan operator ya, karena saya pakai kartu Tri, jadi kita akan coba cek untuk layanan operator. Kita coba panggil. Oke, durasi sudah masuk. Kita akan coba cukup nelpon satu kali ke semua Tri dengan tarif Rp399. Oke, jadi kesimpulannya seperti tadi ya, jangan panik dulu. Kalaupun memang sudah bisa kita cari jaringan manual namun tidak bisa kita pilih, dan sebelumnya memang nggak bisa mencari jaringan manual, berarti bisa dipastikan memang bagian WTR yang bermasalah. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil tindakan selanjutnya ataupun di WRF ataupun di ICPA. Namun karena untuk penyakit ini memang sebelum saya gantikan IC WTR dia tidak bisa penjaringan manual, jadi setelah kita gantikan tetap sudah bisa mencari jaringan manual namun tidak bisa kita daftarkan, otomatis kita tetap langsung fokus ke WTR dulu.
Setelah penggantian kedua kok tetap sama saja, baru kita bertindak ke IC yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Banyak jalan menuju nota pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.